Oke, kita mulai masuk kemana nih Kang di sini nih? Nah, ya, ini hall yang ketiga. Hall yang ketiga ini. Oke, hall yang ketiga ini membahas tentang sejarah Purwakarta ya, dari zaman kolonial sampai Purwakarta yang sekarang, termasuk bangunan-bangunan peninggalan sejarahnya juga ya. Nah, tentunya saya ingin bercerita sedikit ya tentang sejarah Purwakarta ya, yang memang dulu merupakan salah satu kekuasaan dari Mataram ya. Kekuasaan Kerajaan Mataram ya awalnya. Jadi awalnya ya. Jadi kita itu dulu menginduk kepada Kabupaten Karawang ya. Jadi Purwasuka itu Purwakarta Subang menyatu. Dan posisi letak dari residenan atau keresidenan saat ini ya, yaitu berada di daerah Purwakarta ya. Residenannya di daerah Purwakarta. Dan kita merupakan salah satu sentral ya dari kebudayaan Karawang saat itu, atau sentral pemerintahan pada saat itu. Jadi dulu tahun 1830 kita pusat kotanya ada di Wanayasa. Di Wanayasa? Iya. Yang sekarang mungkin kita kenal Wanayasa ini udaranya sejuk ya, dingin. Bener banget. Destinasi wisata di sana ya tentunya. Nah, 1 tahun kemudian karena pada saat itu wilayah Belanda pada saat Gubernur Hindia Belanda Haldesiere mengatakan bahwa wilayah Wanayasa kurang cocok menjadi tatanan kota. Akhirnya 1 tahun kemudian pindahlah ke Sindangkasih. Nah, Sindangkasih cikal bakal kota Purwakarta ini namanya Sindangkasih. Nanti ada keluar Bilswit. Bilswit itu surat keputusan yang menandakan Sindangkasih ini berubah jadi Purwakarta ya. Nah, istilah Purwakarta itu berawal dari awalan Purwa dan Karta. Ya, Purwa itu artinya memulai, Karta itu kesejahteraan. Jadi arti dari Purwakarta itu awal memulai kesejahteraan. Wah, luar biasa sekali. Nah, nanti juga kita bisa lihat Bilswit yang aslinya dalam huruf Belanda ya, dan kita sudah bisa ditranslate ke Indonesia. Oke, boleh. Kita lanjut berarti ya Kang? Oke, lanjut. Nah pemirsa, kita ada di salah satu objek di diorama ini yang sangat menarik nih. Boleh dijelasin Kang, ini apa nih? Buku yang besar ini menjelaskan tentang apa nih? Oke, ini unik ya kan? Bener. Bilangnya buku berbicara. Buku berbicara, oke. Ya. Nah, sebenarnya ini merupakan salah satu destinasi khusus yang ada di diorama Purwakarta, namanya Interactive Book. Interactive Book. Nah, ini menjadi salah satu hal yang menarik ya, karena selain kita juga bisa membahas ya kerajaan-kerajaan yang ada di Nusantara, kerajaan Sunda, ya, kita juga bisa mendengarkan ya. Jadi nggak hanya dibaca aja, kita juga kalau misalnya malas baca, kita bener aja, banget gitu kan. Orang punya cerita sendiri ya. Oke. Jadi di sini banyak cerita-cerita atau sejarah gitu ya kan dari kerajaan-kerajaan di Jawa Barat sendiri. Oke, jadi ini kalau misalnya kita emang sih anak-anak zaman sekarang kan males gitu buat baca panjang-panjang gitu. Apalagi anak-anak kecil ya. Iya benar. SD gitu, kadang-kadang mereka pun biasanya senang ke gadget atau apa. Iya benar dengan banget. adanya mungkin inovasi seperti ini, mereka sedikit tertarik gitu ya? mengunjungi museum Balai Pahlawan diorama ya. Karena pengunjung di sini tidak hanya orang dewasa gitu, anak-anak pun banyak ya, yang mulai dikenalkan sejarah-sejarah, kemudian mengenai Purwakarta. Oke, luar biasa sekali, ini menarik banget nih kan. Kita lanjut kemana lagi nih jalan-jalan? Lanjut sebelah sana. Ditutup dulu. Oke. Nah, ini adalah hall Ningratwangi ya. Ningratwangi. Jadi salah satu nama raja Sunda juga yang terkenal pada saat itu. Nah ini banyak darah di sini ya, bukan darah sembarang darah ya, karena cerita masyarakat dari Wanayasa pada saat itu. Cerita masyarakat Wanayasa. Oke. Karena hall ini menceritakan tentang peristiwa Raksadara dan juga peristiwa Purwakarta pada era kolonial Hindia Belanda. Ya, apa aja yang sudah dibangun ya, dan beberapa
bangunan-bangunan penting yang pada saat itu menjadi salah satu pusat pemerintahan yang ada di Wanayasa, Kabupaten ya? Purwakarta pada saat itu ya. Nah, kita bahas tentang Panca Darah ya. Panca Darah ini berawal dari kisah masyarakat yang ada di sana, tepatnya di daerah Pasir Panjang. Pasir Yang Panjang, dulu oke. memang orang belum mengenal Ranca Darah ya. Nah, di Pasir Panjang ini terdapat beberapa perkebunan teh ya, yang pada saat itu dikelola oleh orang-orang Cina Macau ya, atas suruhan dari kolonial pada saat itu. Mereka mengelola perkebunan dan saat itu ada ketidak sesuaian Oke. ya, yang mereka terima ya, dan berlangsung cukup lama. Akhirnya mereka inisiatif untuk memberontak ya, Melakukan perlawanan gitu ya. perlawanan tentunya ya, dengan mengajak beberapa rekan-rekan mereka berkumpul ya di daerah yang namanya Lapangan Pasir Panjang. Ya, terjadilah pemberontakan yang dinamakan Ranca Darah. Ranca Berawal dari Darah. nama Ranca, yaitu Ranca itu rawa ya, darah itu darah, karena pada saat itu banyaknya korban jiwa. Oke. Ya. Ada Korban di jiwanya sana dari pribumi dari sendiri. orang-orang Cina pada saat Oh, itu, oke. Macau yang mengelola perkebunan teh. Oke. Karena nggak hanya pribumi aja ya yang dipekerjakan pada saat itu, orang-orang kaum Cina Macau pun pada saat itu dipekerjakan oleh orang kolonial. Oke. Ya. Jadi awal mula nama daerah Ranca Darah ini dari sini gitu Iya, ya? awal mulanya. Oke. Kita lanjut kemana lagi nih Kang setelah ini? Oke. Yang menarik Kita nih. lanjut sebelah sana. Lanjut sebelah sana. Era Purwakarta zaman Jepang. Oh, zaman Jepang nih di sini. Nah, ini kita ada di zaman Jepang ya, Kang. Boleh dijelasin nih, Kang? Oke, hal ini adalah Hall Jayaningrat ya. Hall Jayaningrat. Ini ya membahas tentang era Jepang atau Purwakarta era kolonial Jepang pada saat Oke. itu. Nah, di zaman Jepang ini ya banyak beberapa ornamen-ornamen seperti propaganda Jepang, tentara Jepang, ya termasuk ada yang menarik nih di hall ini kan. Ada foto-foto Purwakarta tempo dulu, Oh, ya, yang iya. dibahas di sini juga ya. Termasuk diorama dari pertama kali tentara Jepang masuk ke Purwakarta, ya, tepatnya pada saat itu masuk melalui Cikalong ya dan Pleret Dari arah Bandung berarti ya? Bandung Barat. Bandung Barat ya. Seperti itu. Nah, di sini juga dijelasin ya, Kang. Ini masa pergerakannya. Pergerakan nasional, masuk pemerintahan Jepang, termasuk ormas organisasi politik pada saat itu ya, seperti Musabaitul Huda, Agama Jawa Sudah, dan beberapa organisasi lain pada saat itu yang terkenal. Oke, di sini kita juga ada diorama ini ya, Kang. Tadi Ya, Jepang masuk ke Ya, Indonesia, Indonesia. ke apa namanya, ke Purwakarta. Dan juga perundingan Kalijati Subang ya. Perundingan Kalijati Subang. Iya. Oke. Subang ya. Antara Belanda dengan antara Indonesia dengan Jepang pada saat itu. Oke, ini kedatangan Jepang pertama kali tadi dari daerah Daerah Cikalong. Iya. Cikalong. Kemudian ke arah Pleret dan juga ke Purwakarta kota sekarang ini ya. Oke. Kita Nah, ini lihat ini kan ada hal yang menarik di sini. menarik Nah, ya. Oke. Di sini ada foto-foto Purwakarta tempo dulu. Wah, Ya, luar biasa ada nih. alun-alun Purwakarta ya. Ada Masjid Agung ya. Ya, ada pendopo Purwakarta. Beberapa ya. bangunan bersejarah gitu ya, Kang. Iya. Oke.